Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Tutorial TV dalam belajar daring bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Dalam materi teks ulasan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat struktur, dan yang kelima kaidah kebahasaan teks ulasan. Mari kita simak bersama-sama satu persatu. Nah, yang pertama adalah pengertian teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian seseorang terhadap suatu karya atau benda, baik bernilai lebih ataupun kurang. Nah, yang kedua, tujuan dan manfaat dari teks ulasan. Apa saja ya tujuan dan manfaatnya? Mari kita simak bersama-sama. Tujuan dan manfaat dari teks ulasan yang pertama adalah menambah pengetahuan, yang kedua meningkatkan pemahaman, dan yang ketiga memunculkan sikap apresiatif, dan yang keempat memperkuat daya kritik. Kita menginjak yang ketiga, yaitu ciri-ciri dari teks ulasan. Ciri-ciri dari teks ulasan yang paling utama adalah teks ulasan merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta. Berikutnya adalah struktur dari teks ulasan, di mana struktur teks ulasan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi, dan yang keenam rekomendasi. Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama adalah identitas. Identitas dari struktur teks ulasan ini yang pertama adalah informasi apapun terkait dengan karya atau benda yang diulas. Misalnya judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bagian ini tidak selalu dinyatakan secara langsung. Struktur yang kedua yaitu orientasi, di mana dalam orientasi ini yang pertama adalah gambaran umum di awal teks ulasan tentang karya atau benda yang diulas. Misalnya informasi tentang penghargaan yang diperoleh karya tersebut. Struktur teks ulasan yang ketiga adalah sinopsis, di mana dalam sinopsis ini berisi yang pertama ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya atau benda. Sinopsis dibuat berdasarkan pemahaman penulis teks ulasan. Dan struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. Dalam analisis ini berisi paparan penulis terhadap unsur-unsur karya atau benda yang diulas. Analisis dibuat berdasarkan penafsiran penulis teks ulasan. Dan struktur teks ulasan yang kelima adalah evaluasi, di mana di dalamnya berisi paparan kelebihan dan kekurangan karya atau benda yang diulas. Dan yang terakhir adalah rekomendasi, di mana di dalam rekomendasi ini berisi saran-saran penulis teks ulasan kepada pembaca atau penikmat karya atau benda yang diulas. Dan bagian yang terakhir dari teks ulasan adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama banyak menggunakan konjungsi penerang, misalnya bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian kaidah kebahasaannya yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal, misalnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebab, misalnya karena dan sebab.
Dan kaidah kebahasan yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan, saran atau rekomendasi. Ini biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, harusnya, dan hendaknya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silakan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.